Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman, berjumpa lagi di mata kuliah bimbingan dan konseling PAI. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah. Kami dari kelompok 7, saya sendiri Dwi Fikri Al-Ghifari, ditemani oleh Desi Nuralim, Bekti Nurdiana, dan juga Farhan Hidayat. Oke, langsung saja ke materi dari penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah. Pertama, ada pengertian dari program bimbingan dan konseling di sekolah. Telah teman-teman ketahui bahwasanya pengertian dari bimbingan adalah suatu proses pemberian pelayanan atau bantuan dari seorang konselor kepada konseli dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada dirinya. Sementara konseling adalah bentuk pelayanan atau bantuan yang diberikan oleh seseorang yang ahli atau bantuan yang diberikan oleh seorang yang ahli yang dinamakan konselor dalam suasana konseling kepada seorang individu yang dinamai konseli atau kelompok agar seseorang itu masalahnya bisa diselesaikan. Nah, jadi program bimbingan dan konseling sendiri adalah seperangkat rencana yang telah disusun oleh guru bimbingan dan konseling yang dilaksanakan dalam periode tertentu bersama seluruh warga sekolah. Adapun pengertian yang lain bahwasanya program bimbingan dan konseling adalah sebagai suatu proses interaksi bimbingan dan tuntunan antara konselor dan juga konseli untuk menyelesaikan permasalahan pada khususnya warga sekolah demi meningkatkan kualitas dan mutu seseorang. Program bimbingan di sekolah meliputi layanan tentang pemahaman. Program bimbingan dan konseling sendiri adalah seperangkat rencana yang telah disusun oleh guru bimbingan dan konseling yang dilaksanakan dalam periode tertentu bersama seluruh warga sekolah. Adapun pengertian yang lain bahwasanya program bimbingan dan konseling adalah sebagai suatu proses interaksi bimbingan dan tuntunan antara konselor dan juga konseli untuk menyelesaikan permasalahan pada khususnya warga sekolah demi meningkatkan kualitas dan mutu seseorang. Program bimbingan di sekolah meliputi layanan tentang pemahaman terhadap siswa, pemberian informasi, pelayanan konseling, perencanaan, dan juga penempatan dan tindak lanjut. Nah, sementara itu, Tohirin mengemukakan bahwa program bimbingan dan konseling merupakan suatu rancangan atau rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Rancangan atau kegiatan tersebut disusun secara sistematis, terorganisasi, dan terkoordinasi dalam jangka waktu tertentu. Nah, itulah merupakan pengertian dari program bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah ini memegang peranan yang penting dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Itu saja dari pengertian program bimbingan dan konseling di sekolah. Lanjut ke materi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf sebelumnya. Nama saya Bhakti Nurdiana. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan penyusunan program bimbingan dan konseling, baik keuntungan-keuntungan maupun fungsi dari bimbingan dan konseling di sekolah maupun di madrasah. Nah, saya di sini teman-teman akan membahas terlebih dahulu tentang tujuan khusus dari bimbingan dan konseling di sekolah maupun di madrasah. Nah, yang pertama diantaranya yaitu dapat mengembangkan seluruh potensi di dalam dirinya seoptimal mungkin. Nah, ya teman-teman, di sini jadi dengan adanya bimbingan dan konseling, seorang siswa itu dapat mengembangkan bakat-bakatnya, kemampuan-kemampuannya di dalam dirinya itu bisa terkembangkan gitu ya. Nah, yang kedua yaitu dapat mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. Ya, teman-teman, jadi dengan adanya bimbingan dan konseling ini, siswa itu dapat memahami dirinya tuh seperti apa gitu, baik dalam potensi yang tadi sudah dijelaskan di yang poin ke-1. Jadi dalam permasalahan-permasalahan maupun kesulitan-kesulitan di dalam diri siswa tersebut itu bisa dapat memahami gitu, baik dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu dapat mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya, meliputi lingkungan sekolah, keluarga, pekerjaan, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Nah, iya, jadi teman-teman di sini dengan adanya bimbingan dan konseling ini, siswa itu dapat memahami, bukan hanya memahami dirinya sendiri, tapi bisa memahami dari aspek yang tadi saya sudah jelaskan, aspek dari aspek lingkungan sekolahnya, lingkungan keluarga, pekerjaan, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Nah, contohnya ya teman-teman di sini, misalkan ada misalkan di dalam satu kelas itu ada seorang siswa yang dia itu selalu murung, selalu sedih gitu, dan dalam proses pembelajarannya itu dia itu sangat menurun gitu tuh. Nah, karena dia melakukan bimbingan dan konseling, dia menemukan permasalahannya itu di mana dan seperti apa solusinya. Ketika melakukan bimbingan itu, siswa itu menemukan bahwa permasalahannya itu ada di aspek keluarga. Nah, keluarganya itu misalkan broken home, yang fungsi-fungsi yang didapat dari bimbingan dan konseling di sekolah maupun di madrasah. Nah, teman-teman, ada 4 fungsi yang saya akan bahas di sini. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Nah, teman-teman, jadi fungsi dari bimbingan dan konseling ini yang pertama itu adalah fungsi pemahaman, di mana fungsi pemahaman dalam bimbingan konseling ini akan menghasilkan pemahaman tentang suatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Nah, pemahamannya itu jadi kayak misalkan memahami yang sudah dibahas di tujuan waktu yang di sebelumnya. Saya sudah membahas tentang tujuan, tentang bisa memahami dirinya sendiri gitu. Nah, di sini fungsinya itu ya jadi dapat memahami gitu dirinya. Jadi di sini pemahamannya itu dapat memahami dirinya sendiri, baik pemahaman dirinya sendiri, orang tua, guru. Pada umumnya guru pembimbing gitu ya, guru pembimbingnya bisa memahami bagaimana permasalahan-permasalahannya, bagaimana kesulitan-kesulitan yang dia rasain gitu. Seorang peserta didik itu merasakan kesulitan-kesulitan dalam proses belajar maupun di luar proses pembelajaran gitu. Nah, selanjutnya ada pemahaman tentang lingkungan. Jadi bukan hanya memahami diri sendiri gitu, tapi proses di sini proses pemahaman tentang lingkungan di sekitar peserta didik gitu, termasuk lingkungan keluarga maupun di sekolahnya. Nah, yang selanjutnya pemahaman lingkungan yang lebih luas, seperti dalam pekerjaan, informasi sosial. Mungkin seorang siswa itu misalkan kayak dia tuh sekolah tapi misalkan sambil kerja bantuin orang tuanya gitu. Jadi di dalam lingkungan pekerjaan
maupun informasi sosialnya gitu dalam masyarakatnya gitu. Nah, selanjutnya ada fungsi pencegahan di sini, di mana dengan adanya bimbingan dan konseling ini menghasilkan tercegahnya dan terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang akan timbul gitu, kesulitan-kesulitan dan kerugian tertentu dalam proses perkembangannya gitu. Nah, jadi di sini teman-teman, dengan adanya bimbingan dan konseling ini dapat nih, di sini ada tujuan secara umum, tujuan dari penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah maupun di madrasah. Saya mengambil kutipan dari Edi M dalam bukunya Haryati tahun 2003 halaman 13, bahwa di sini menyatakan tujuan penyusunan program bimbingan dan konseling itu agar guru pembimbing memiliki pedoman sehingga kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dapat terlaksana dengan lancar, efektif, efisien, serta dapat mencapai tujuan yang diinginkan gitu. Nah, jadi dengan adanya penyusunan program bimbingan dan konseling di sini, itu tuh menjadi pedoman bagi guru BK tersebut gitu. Supaya apa? Supaya dalam proses bimbingannya, dalam proses bimbingan konselingnya itu kepada siswa itu berjalan dengan efisien, efektif, baik dalam segi waktunya, dalam dananya, dalam cara-cara atau pendekatan dalam bimbingannya itu sudah tersusun dengan baik dan rapi. Jadi dengan itu bisa menjadi pedoman dalam bimbingannya gitu, sehingga dapat tercapai tujuan yang ingin dicapai ya. Di sini saya akan membahas tentang keuntungan yang didapat dari penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah maupun di madrasah. Nah, saya di sini akan menjelaskan secara ringkas tentang keuntungan dari penyusunan program bimbingan dan konseling menurut Nata Wijaja Surur tahun 2004 halaman 39. Nah, yang pertama itu dengan adanya penyusunan program bimbingan dan konseling dapat menghemat waktu, usaha, biaya, dan terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam proses bimbingan dan konseling. Nah, yang kedua, dapat melayani secara seimbang dan menyeluruh. Jadi ada permasalahan, bahkan ada solusi, baik di dalam kelas maupun di luar kelas dalam proses bimbingan konseling tersebut. Nah, yang ketiga, itu guru BK dapat memahami peranannya gitu sebagai seorang konselor dan dapat melakukan bimbingan secara tepat dan baik. Nah, yang keempat, yang terakhir, yaitu dapat mengambil ibroh gitu, maksudnya dapat mengambil pelajaran dari permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh siswa tersebut gitu, oleh siswa, dan dijadikan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan atau memajukan diri siswa tersebut maupun diri konselor tersebut atau dalam program bimbingannya gitu. Jadi dapat memajukan baik siswa maupun di bidang konselornya tersendiri gitu. Nah, keluarganya itu misalkan broken home, sehingga mengakibatkan efek kepada siswa tersebut yang tadi murung di kelas, misalkan sering sedih, sering ya dalam prestasi juga menurun gitu. Nah, di situ adanya bimbingan dan konseling ini, seorang konselor dapat memberikan solusinya dengan solusi yang tepat dan benar gitu ya. Dengan adanya bimbingan ini dapat menemukan solusinya gitu, dapat memahami dari segi seluruh aspek yang ada gitu ya. Jadi bukan memahami dari satu aspek saja gitu. Nah, yang keempat itu mengatasi kesulitan dan mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Nah, seperti poin yang di poin kedua dan ketiga ya teman-teman.
Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa adanya bimbingan dan konseling itu dapat memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam diri siswa tersebut gitu, dapat terpecahkan dan adanya solusi yang ada. Nah, yang kelima yaitu dapat mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan minat dan bakatnya dan di dalam bidang pendidikan maupun pekerjaan. Ya, jadi teman-teman di sini kita nih balik lagi ke poin yang ke-1 tadi, bahwa dengan adanya bimbingan dan konseling ini di sekolah dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada di dalam diri siswa tersebut dalam aspek dalam bidang ini kemampuan, bakat yang ada di dalam dirinya gitu. Sehingga dengan adanya bimbingan dan konseling ini dapat terkembangkan, dapat tersalurkan. Misalkan siswa ini tadinya nggak tahu tentang bakatnya seperti apa, ketika seorang siswa itu melakukan bimbingan di sekolahnya, siswa ini mengetahui bahwa bakatnya itu ada di menggambar, misalkan ada di menggambar, sehingga gurunya menyarankan itu kan di luar akademik, sehingga menyarankan gurunya untuk mengikuti eskul dalam kesenian, misalkan seni rupa yang menyangkut dengan bakatnya, yaitu menggambar, menggambar gitu kan ya. Jadi bakatnya itu tersalurkan walaupun di luar non akademik, di luar akademik gitu ya. Nah, yang keenam, dapat memperoleh bantuan secara tepat dari pihak-pihak di luar sekolah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dipecahkan dapat mencegah permasalahan-permasalahan atau kesulitan-kesulitan yang dialami oleh seorang konseli atau peserta didik tersebut gitu. Jadi dapat tercegah gitu sebelum terjadi yang permasalahan yang lebih rumit, misal permasalahan yang lebih kesulitan-kesulitan yang lebih harus ditangani dengan yang lebih intensif gitu. Jadi dicegah dulu gitu, dapat mencegah. Nah, selanjutnya fungsi penuntasan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Nah, kan tadi yang di poin yang tadi saya barusan jelasin itu dapat mencegah. Nah, ini dapat menuntaskan, jadi dapat menghasilkan solusi gitu, dapat menghasilkan solusi dari adanya bimbingan dan konseling ini. Seorang siswa atau konseli yang melakukan bimbingan kepada guru BK-nya gitu akan mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diri siswa tersebut gitu. Jadi akan mendapatkan sesuatu solusi. Selanjutnya ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Nah, jadi di sini teman-teman, adanya bimbingan dan konseling ini dapat menjadi dampak positif gitu bagi seorang konseli tersebut gitu. Jadi dampak positif dari adanya bimbingan ini dapat, kan tadi sudah dijelaskan bahwa penuntasan misalkan sudah adanya solusi nih. Nah, dengan adanya solusi ini dapat membebaskan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diri siswa tersebut gitu, sehingga terciptanya ini solusi dalam belajar gitu. Misalkan contohnya dalam pembelajaran. Jadi siswa itu yang tadinya mendapatkan kesulitan dalam belajarnya gitu kan, sehingga solusi yang mendapatkan solusi, dan solusi itu bisa membuat siswa itu bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya gitu, dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Jadi di sini
siswa itu dengan adanya bimbingan dan konseling ini dapat memberikan solusi dan dapat terpeliharanya dari dampak positif gitu. Jadi yang tadinya tidak bisa menjadi bisa gitu dalam proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan mengenai tujuan, keuntungan-keuntungan maupun fungsi dari bimbingan konseling maupun program penyusunan bimbingan dan konseling di sekolah maupun di madrasah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Nuralim. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk sedikit memaparkan materi tentang komponen atau struktur penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah atau di madrasah ya. Ada beberapa komponen yang harus kita ketahui dalam penyusunan program bimbingan konseling, yaitu diantaranya yang pertama ada layanan dasar bimbingan, kemudian yang kedua ada layanan responsif, kemudian yang ketiga ada layanan perencanaan individual, dan yang terakhir ada layanan dukungan sistem. Mungkin karena di sini belum semuanya paham tentang komponen penyusun program bimbingan konseling di sekolah atau di madrasah, saya akan mulai menjelaskan dari poin yang pertama, yaitu layanan dasar bimbingan. Apa sih layanan dasar bimbingan itu? Nah, layanan dasar bimbingan di sini diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada semua orang atau for all melalui kegiatan-kegiatan secara klasikal. Kemudian, apa tujuan dari layanan dasar bimbingan? Nah, di sini tertulis tujuannya yaitu agar siswa memiliki kesadaran atau pemahaman tentang diri dan lingkungannya, baik lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, sosial, budaya, bahkan agama ya. Kemudian yang kedua, mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dan lingkungannya. Kemudian yang ketiga yaitu mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya. Kemudian yang keempat mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Jadi tujuan dari layanan dasar bimbingan itu yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ada beberapa materi yang dipelajari dalam layanan dasar bimbingan, yaitu diantaranya fungsi agama bagi kehidupan, kemudian pemantapan pilihan dalam program studi, keterampilan kerja profesional, kemudian ada lagi beberapa yaitu pengembangan self-esteem, kemudian pengembangan motif berprestasi, keterampilan pengambilan keputusan, keterampilan pemecah masalah. Kemudian ada juga memahami keragaman lintas budaya dan perilaku yang tanggung jawab. Itu adalah materi-materi yang dipelajari dalam layanan dasar bimbingan. Kemudian yang kedua itu adalah ada layanan responsif. Apa sih yang disebut dengan layanan responsif? Nah, di sini layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada siswa yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Kalau tadi dalam bimbingan layanan dasar itu kepada semua orang, nah kalau misalkan di sini di layanan responsif itu hanya orang yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan segera gitu ya. Jadi tidak untuk semua orang. Nah, kemudian apa tujuan dari layanan responsif? Nah, tujuan di sini layanan responsif adalah membantu siswa agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya atau membantu siswa yang mengalami hambatan, kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Kemudian sama seperti yang pertama yaitu layanan dasar bimbingan, layanan responsif juga memiliki materi-materi yang dipelajari, yaitu yang materi layanan responsif bergantung pada masalah atau kebutuhan siswa. Nah, masalah atau kebutuhan siswa di sini berkaitan dengan keinginan untuk memahami tentang suatu hal karena dipandang penting bagi perkembangan dirinya yang positif. Terus siapa orang atau siswa yang berpotensi untuk diberikan bimbingan responsif? Nah, ada beberapa orang atau beberapa siswa yang didukung untuk melakukan layanan responsif ya, yaitu beberapa diantaranya orang yang memiliki masalah atau merasa cemas tentang masa depan, kemudian tentang orang yang merasa rendah hati, orang yang sering bolos sekolah, atau orang yang sering
orang yang kurang bergaul atau orang yang memiliki prestasi rendah. Nah, itu adalah beberapa contoh orang yang harus melakukan bimbingan responsif ya. Kemudian setelah yang dua itu ada lagi yang ketiga, yaitu layanan perencanaan individual. Apa sih layanan perencanaan individual? Layanan perencanaan individual yaitu diartikan sebagai proses bantuan kepada siswa agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depannya. Jadi di sini lebih kepada seseorang ditekankan untuk dapat merencanakan sesuatu untuk masa yang akan datang. Jadi kita itu tidak jalan di tempat atau diam di tempat. Kadang ada orang yang ditanya, ketika dia ditanya cita-cita, dia bingung. Apa yang saya cita-citakan gitu ya. Nah, maka dalam layanan perencanaan individual ini dituntut untuk seseorang dapat memplanning hidupnya untuk kedepannya gitu. Apa yang akan dia lakukan, kemudian langkah apa yang harus dia ambil untuk memperbaiki masa depannya gitu ya. Kemudian apa tujuan dari layanan perencanaan individual ya? Berikut ada beberapa tujuan, yaitu diantaranya memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, mampu merumuskan tujuan, perencanaan, atau pengelolaan terhadap pengembangan dirinya. Kemudian dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang kelak dirumuskannya. Nah, itu adalah beberapa tujuan dari layanan perencanaan individual. Nah, kemudian selanjutnya ketika siswa sudah belajar tentang layanan perencanaan individual, siswa diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan lanjutan, merencanakan karir, kemudian mengembangkan kemampuan sosial pribadinya. Jadi tidak hanya sebatas dia belajar, tapi dia bingung apa yang harus dia lakukan untuk kedepannya. Nah, maka di sini seorang siswa diharapkan dapat mengambil langkah untuk kedepannya. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya dalam rangka pencapaian tujuannya. Jadi dia tidak hanya mempelajari, tetapi dia harus mengetahui kelemahan dirinya apa, kemudian kekuatan dirinya apa, atau kelebihan dirinya apa, kekurangan dianya apa gitu. Kemudian siswa diharapkan dapat mengukur tingkat pencapaian tujuannya. Jadi siswa diharapkan dia itu tahu gitu, ketika dia mengambil langkah ini, kira-kira pencapaiannya akan seperti apa, atau mungkin peluangnya seperti apa, atau mungkin berapa persen nih pencapaian yang akan dicapainya, atau keberhasilan yang kemungkinan untuk dia capai itu berapa persen, misalkan seperti itu ya. Kemudian mengambil keputusan yang merefleksikan perencanaan dirinya. Itu adalah layanan perencanaan individual. Kemudian ada juga materi layanan perencanaan individual, yaitu layanan dalam bidang akademik. Siswa dapat memilih pendidikan lanjutan atau memilih jurusan. Jadi tidak ada istilahnya siswa yang salah masuk jurusan ketika dia sudah paham betul tentang dirinya gitu ya. Kemudian untuk bidang karir, dia bisa mengeksplorasi peluang-peluang karir ya. Jadi dia bisa mempertimbangkan peluang-peluang ketika dia ingin berkarir. Nah, kemudian jika dalam bidang sosial pribadi, bisa dalam pengembangan konsep diri yang positif dan pengembangan keterampilan sosial yang efektif. Kemudian yang terakhir yaitu ada layanan dukungan sistem. Nah, layanan dukungan sistem ini berbeda dengan materi yang tadi, yang 3 tadi. Kalau yang 3 tadi merupakan pemberian layanan bimbingan konseling kepada siswa secara langsung, sedangkan layanan dukungan sistem di sini memberikan layanan bimbingan konseling kepada siswa secara tidak langsung ya. Jadi layanan dukungan sistem ini berfungsi sebagai fasilitator atau sebagai penyupport bimbingan konseling. Nah, kemudian dukungan sistem meliputi 2 aspek ya. Yang pertama yaitu pemberian layanan konsul atau kolaborasi. Kemudian yang kedua adalah kegiatan manajemen. Yang pertama yaitu pemberian layanan konsultasi atau kolaborasi. Ini menyangkut kegiatan guru pembimbing atau konselor yang meliputi konsultasi dengan guru-guru, kemudian menyelenggarakan program kerjasama dengan orang tua atau masyarakat, kemudian berpartisipasi, kemudian
Kemudian berpartisipasi dalam merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, itu yang disebut dengan pemberian layanan konsul atau kolaborasi. Nah, kemudian yang kedua adalah kegiatan manajemen. Nah, kegiatan manajemen merupakan berbagai upaya untuk memantapkan atau memelihara dan meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling melalui kegiatan-kegiatan pengembangan program, pengembangan staf, kemudian pemanfaatan sumber daya, kemudian pengembangan penataan kebijakan ya. Secara operasional, program disusun secara sistematis ya, dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu harus rasional, terus memiliki visi dan misi, kebutuhan layanan bimbingan, kemudian tujuan, komponen program yang tadi disebutkan, kemudian ada rencana operasional kegiatan, kemudian ada pengembangan tema atau topik, atau bisa disebut juga dengan silabus layanan, kemudian pengembangan satuan layanan bimbingan, kemudian yang terakhir yaitu ada evaluasi. Nah, berikut adalah komponen penyusun program bimbingan dan konseling di sekolah dan di madrasah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Hidayat dari kelompok 7 bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menerangkan tentang program bimbingan konseling di sekolah. Yang A, program bimbingan dan konseling. Program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik (need assessment) yang diperoleh melalui aplikasi instrumentasi dengan substansi. Program pelayanan mencakup 4 bidang. Yang pertama bidang, yang kedua jenis layanan dan kegiatan pendukung, yang ketiga format kegiatan, dan keempat sarana pelayanan, yang kelima volume beban tugas konselor. Program pelayanan bimbingan dan konseling pada masing-masing suatu sekolah atau madrasah dikelola dengan memperhatikan keseimbangan dan kesinambungan program antar kelas dan antar jenjang kelas, dan mensinkronisasikan program pelayanan bimbingan dan konseling dengan kegiatan pembelajaran mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler, serta mengefektifkan dan mengefisiensikan pengguna fasilitas sekolah atau madrasah. Dilihat dari jenisnya, program bimbingan dan konseling terdiri 5 jenis program, yaitu yang pertama program tahunan, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 tahun untuk masing-masing kelas di sekolah atau madrasah. Program semester yang kedua adalah program semester, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 semester yang merupakan jabaran program tahunan. Yang ketiga adalah program bulanan, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 bulan atau merupakan jabaran dari semester. Program mingguan yang keempat adalah program mingguan, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 minggu yang merupakan jabaran dari program bulanan. Yang kelima adalah program harian, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu. Program harian merupakan jabaran dari program mingguan dalam bentuk satuan layanan atau satlan dan atau satuan kegiatan pendukung satkung bimbingan dan konseling. Terus yang B, manajemen bimbingan dan konseling. Secara keseluruhan, manajemen bimbingan dan konseling mencakup 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga penilaian. Yang pertama perencanaan. Perencanaan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling mengacu pada program tahunan yang telah dijabarkan ke dalam program semesteran, bulanan, serta mingguan. Perencanaan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling harian yang merupakan penjabaran dari program mingguan disusun dalam bentuk satlan atau satkung dan satkung yang masing-masing memuat A, sarana layanan kegiatan pendukung, B, substansi layanan atau kegiatan pendukung, dan C, jenis layanan atau kegiatan pendukung serta alat bantu yang digunakan, dan D, pelaksanaan layanan kegiatan pendukung dan pihak-pihak yang terlibat, dan yang terakhir adalah E, waktu dan tempat. Terus rencana kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling mingguan meliputi kegiatan di dalam kelas dan di luar kelas untuk masing-masing kelas peserta didik yang menjadi tanggung jawab konselor. 1 kali kegiatan layanan atau kegiatan pendukung bimbingan dan konseling berbobot evaluasi ekuivalen 2 jam pembelajaran. Volume keseluruhan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling dalam 1 minggu minimal ekuivalen dengan beban tugas wajib konselor di sekolah dan madrasah.
Terus yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan bersama pendidik dan persoalan sekolah atau madrasah lainnya. Konselor berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pengembangan diri yang bersifat rutin, insidental, dan keteladanan. Program pelayanan bimbingan dan konseling yang direncanakan dalam bentuk satlan dan satkun dilaksanakan sesuai dengan sarana, substansi, dan jenis kegiatan, waktu, tempat, dan pihak yang terkait. Pelaksanaan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan di dalam dan di luar jam pelajaran yang diatur oleh konselor dengan persetujuan pimpinan sekolah atau madrasah. Pelaksanaan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling di dalam jam pembelajaran sekolah atau madrasah dapat berbentuk satu, kegiatan tatap muka secara klasikal, dan dua, kegiatan non tatap muka. Kegiatan tatap muka secara klasikal dengan peserta didik untuk menyelenggarakan layanan informasi, penempatan dan penyaluran penguasaan konten, kegiatan instrumental, serta layanan atau kegiatan lain yang dapat dilakukan di dalam kelas. Volume kegiatan tatap muka kelas sikal adalah 2 jam per kelas per minggu dan dilaksanakan secara terjadwal. Sedangkan kegiatan non tatap muka dengan peserta didik untuk menyalurkan layanan konsultasi kegiatan kasus, himpunan data, kunjungan rumah, pemanfaatan kepustakaan, dan ahli tangan kasus. Kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling di luar jam pembelajaran sekolah atau madrasah dapat berbentuk kegiatan tatap muka maupun non tatap muka dengan peserta didik. Kegiatan non tatap muka dengan peserta didik untuk menyalurkan layanan konsultasi kegiatan kasus, himpunan data, kunjungan rumah, pemanfaatan kepustakaan, dan ahli tangan kasus. Kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling di luar jam pembelajaran sekolah atau madrasah dapat berbentuk kegiatan tatap muka maupun non tatap muka dengan peserta didik untuk menyelenggarakan layanan orientasi konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan mediasi, serta kegiatan lainnya yang dapat dilaksanakan di luar kelas. Dan konseling di luar jam pembelajaran sekolah atau madrasah maksimal 50% dari seluruh kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling diketahui dan dilaporkan kepada pemimpin sekolah atau madrasah. Setiap kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling dapat dicatat dalam laporan pelaksanaan program atau LAPLPROG. Yang ketiga adalah C, penilaian kegiatan. Ini yang terakhir. Penilaian kegiatan bimbingan dan konseling terdiri dari 2 jenis. Yang pertama penilaian hasil, yang kedua penilaian proses. Penilaian hasil kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling dilakukan melalui penilaian segera atau LAICEG, yaitu penilaian pada akhir setiap jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mengetahui persoalan peserta didik yang dilayani. Penilaian jangka pendek LAIJAPN, yaitu penilaian dan waktu tertentu 1 minggu sampai dengan 1 bulan setelah satu jenis layanan dan atau kegiatan pendukung bimbingan dan konseling diselenggarakan untuk mengetahui dampak layanan atau kegiatan terhadap peserta didik. Penilaian jangka panjang LAIJAPANG, yaitu penilaian dalam waktu tertentu 1 bulan sampai dengan 1 semester setelah satu atau beberapa layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling diselenggarakan untuk mengetahui lebih jauh dampak layanan dan atau kegiatan pendukung bimbingan dan konseling terhadap peserta didik. Sedangkan penilaian proses dilakukan melalui analisis terhadap kegiatan unsur-unsur sebagai mana tercantum di dalam SATLAN dan Satkung untuk mengetahui efektivitas dengan efisien pelaksanaan kegiatan. Hasil penilaian kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling dicantumkan dengan LAPLPROG, hasil kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dalam 1 semester untuk setiap peserta didik dilaporkan secara kualitatif. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.